Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alifatullah Husyairi, NIM C73219050, Azizah Novianti, NIM C93219073, Mirda Triwahyuni, NIM C73219062, dan juga ada Siti Nurfariha dengan NIM C73219065. Kami di sini dari kelompok 7 akan membahas mengenai hukum pidana perlindungan anak di negara Indonesia dan juga di negara Bangladesh. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UU Perlindungan Anak di Indonesia. Setiap perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara tanpa terkecuali yang sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk diberikan perlindungan oleh pemerintah, baik orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Bahkan yang lebih diperhatikan lagi adalah perlindungan terhadap anak-anak karena rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah yang dilakukan usaha agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si anak. Perlindungan hukum terhadap anak sangat memiliki manfaat terhadap orang tua dan anaknya. Maka dalam perlindungan hukum terhadap anak perlu diadakan kerjasama dalam rangka secara seluruh dicegah ketidakseimbangan. Kegiatan perlindungan anak dikatakan Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi suatu pendekatan untuk anak-anak Indonesia dilindungi. Pemahaman perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maksudnya bahwa seorang anak dilindungi oleh hukum tanpa adanya perbedaan dari segi apapun, melainkan sama di muka hukum. Begitu pula terhadap kaum perempuan yang rentan terhadap kekerasan. Pelecehan dan tindakan yang tidak manusiawi sering ditujukan kepada perempuan, mengingat keduanya anak-anak dan perempuan patut dilindungi dari segala aspek kejahatan dan atau terjadinya musibah, peperangan, konflik, dan sebagainya. UU nomor 174 dan UU nomor 23 tahun 2022 pada hakikatnya harus dapat melindungi anak-anak, ditambah lagi keberadaan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang perlindungan anak. Selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak di Bangladesh. Di Bangladesh, Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 terdapat sekitar 11 bab. Yang pertama yaitu bab 1 tentang definisi dan penjelasan singkat. Kemudian bab 2 pengangkatan petugas percobaan dan tanggung jawab serta tugasnya. Kemudian bab 3 Badan Kesejahteraan Sosial Anak dan fungsinya. Bab keempat meja pediatrik, petugas polisi, anak, dan lain-lain. Kemudian bab 5 tentang pengadilan anak dan prosedurnya. Bab 6 penangkapan, investigasi, alternatif, pengalihan, dan jaminan. Bab 7 representasi dan bantuan hukum. Bab 8 pusat pengembangan anak dan lembaga bersertifikat. Bab ke-9 hukuman untuk pelanggaran khusus dan yang berkaitan dengan anak-anak. Bab ke-10 tentang perawatan alternatif dan lain-lain. Bab ke-11 tentang ketentuan lain-lain. Dalam bab 2 pengangkatan tugas masa percobaan dan tugas-tugasnya, membantu polisi dan mencari dan berkomunikasi dengan orang tua anak yang bersangkutan jika seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau seorang anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, atau sebagai koordinasi dan mengatur anak agar tersebut dikirim ke tempat yang aman melalui petugas polisi remaja sebelum penampilan pertamanya di pengadilan, jika tidak memungkinkan untuk membebaskannya dengan jaminan karena alasannya masuk akal. Kemudian juga dalam bab 3 Badan Kesejahteraan Sosial Anak dan fungsinya yang bertugas mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pusat-pusat perkembangan anak yang ada atau tergantung pada kasusnya, lembaga bersertifikat, dan lain-lain untuk anak-anak jika ada, dan mengunjungi penjara dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Kemudian dalam bab 5 pengadilan anak dan prosedurnya, bagian pengadilan remaja pasal 16 ayat 1 untuk mengadili setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.
ada satu atau lebih di pengadilan di setiap markas distrik yang disebut dengan pengadilan anak. Kemudian pada bagian kerahasiaan proses pengadilan anak-anak dalam pasal 26 ayat 1 tidak boleh ada gambar atau keterangan, berita atau laporan tentang seorang anak yang terlibat atau bersaksi dalam kasus yang sedang diproses di pengadilan anak. Yang boleh dipublikasikan atau disebarluaskan di media cetak atau elektronik ataupun internet yang secara langsung atau tidak langsung membantu dalam mengidentifikasi anak tersebut. Kemudian ayat 2, terlepas dari hal-hal yang termuat dalam ayat 1, pengumuman gambar, keterangan berita atau laporan seorang anak yang tidak boleh merugikan kepentingan anak. Jika ternyata di pengadilan anak harus diumumkan oleh pengadilan. Gambar keterangan berita atau laporan tentang anak yang bersangkutan boleh dipublikasikan. Kemudian dalam bab 5 juga terdapat larangan menjatuhkan jenis hukuman tertentu pada anak yang ada dalam pasal 33 ayat 1, menyimpang dari apapun yang terkandung dalam undang-undang lain. Jika ada anak yang dipidana mati, pidana seumur hidup atau penjara, kemudian perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan anak dan lain-lain sebagaimana dalam pasal 34 ayat 1, jika seorang anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pengadilan anak dapat memerintahkan penahanannya di pusat pengembangan anak untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan paling singkat 3 tahun. Bertahun-tahun, namun dengan ketentuan bahwa jika seorang anak dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dan tidak diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, pengadilan dapat memerintahkan dia untuk ditahan di pusat pengembangan anak untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun. Kemudian juga dalam bagian penyelesaian sengketa pasal 36 ayat 1, jika seorang anak melakukan tindak pidana ringan atas pertimbangan pengadilan anak, pengadilan itu dapat memerintahkan petugas masa percobaan untuk mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perselisihan antara korban dan pelaku tindak pidana dan ketentuan-ketentuan pasal 49 dengan perlu adaptasi akan berlaku dalam kasus seperti itu. Kemudian jika kebalikannya seperti yang dijelaskan dalam bab 9, hukuman untuk pelanggaran khusus yang berkaitan dengan anak-anak, hukuman atas kekejaman terhadap anak dalam pasal 60, jika seseorang melukai, menyalahgunakan, mengabaikan, mengucilkan, menelantarkan anak dalam pengasuhan, tugas atau pengasuhannya dengan cara yang tidak aman, menggunakan atau membuang anak tersebut secara tidak senonoh sebagai akibat dari cedera, pelecehan, pengabaian, pengucilan, pengabaian dalam kasus penderitaan atau kerusakan kesehatan anak yang bersangkutan, seperti kehilangan penglihatan atau pendengaran, kehilangan bagian tubuh atau indera atau gangguan mental, ia akan dianggap telah melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang ini dan ia tidak boleh dipidana karena pelanggaran itu. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 lak atau rupiah atau boleh juga keduanya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang UU Perlindungan Anak dalam hukum Islam. Orang tua dan anak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tidak termasuk golongan umatku mereka yang tua tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang muda tidak menghormati yang tua. Riwayat At-Tirmidzi. Jadi kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Beginilah cara Al-Quran dan hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati
berbuat baik, mentaati, dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan, hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua. Jadi, tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Menurut Sayyid Qutb yang dikutip oleh Irawati Istadi, orang tua itu tidak perlu lagi dinasihati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua, dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian, anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi, mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat Al-Insyirah ayat 23-24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Insyirah ayat 23-24. Menurut hukum Islam, sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci atau fitrah. Hanya orang tuanya yang akan menjadikan Majusi atau Nasrani. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, maka secara filosofi hukum Islam memberi perlindungan yang sama terhadap semua anak yang lahir, tanpa diskriminasi. Beberapa landasan hukum dan argumentasi yang mengindikasikan pentingnya perlindungan anak tanpa memandang latar belakang, kultur, budaya, kepercayaan, strata sosial, dan lain sebagainya. Perlindungan anak menjadi hak anak sejak dalam kandungan sampai tumbuh dewasa, dan perlindungan anak dan perempuan tidak dapat dipisahkan antara keduanya, mengingat kenyataan setiap ada bencana, peperangan, perceraian, dan konflik, terbukti anak-anak dan perempuan sering menjadi korban dari suatu peristiwa. Persamaan dan perbedaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dan Bangladesh. Dalam persamaan, yang pertama, jika anak yang sebagai pelaku tindak pidana, maka anak akan ditempatkan di lapas anak dan lapas anak atau LPKA terdapat setiap daerah atau provinsi. Yang kedua, di Indonesia pasal 81 Undang-Undang SPPA maupun di Bangladesh pasal 34 ayat 1 pada bab 5. Jika anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
Yang ketiga, di Indonesia pasal 81 ayat 3 Undang-Undang SPPA, dan di Bangladesh apabila anak yang berusia 18 sampai 21 tahun, maka anak akan dipindahkan ke lapas dewasa. Yang keempat, di Indonesia dan di Bangladesh sama-sama memiliki lembaga yang melindungi anak-anak dan perempuan. Yang terakhir, di persidangan anak dilakukan secara tertutup baik di Indonesia maupun di Bangladesh. Perbedaan pertama, di Bangladesh, jika seseorang melukai, menyalahgunakan, mengabaikan, mengucilkan, menelantarkan anak dalam pengasuhan, tugas atau pengasuhannya, pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau dengan denda paling banyak 1 lakh rupiah atau keduanya. Sedangkan di Indonesia sendiri, sanksi bagi pelaku yang menelantarkan anak diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau denda paling banyak sekitar 100 juta ribu rupiah. Yang kedua, di Bangladesh, jika seseorang anak membawa atau mengangkut senjata api atau barang-barang yang dilarang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau tidak lebih dari 1 jutaan rupiah, akan didenda atau keduanya. Kemudian di Indonesia, jika seseorang anak yang memiliki barang yang dilarang seperti contoh sebagai kurir narkoba, maka anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Yang ketiga, di Bangladesh, apabila seseorang dewasa mengizinkan anak-anak masuk ke tempat-tempat yang menjual narkoba atau obat-obatan berbahaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 1 lakh rupiah atau keduanya. Sedangkan di Indonesia, apabila orang dewasa melakukan hal tersebut, maka dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit sekitar 2 miliar dan paling banyak 20 miliar. Studi kasus hambatan dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana KDRT. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah anak merupakan sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu yang menjadi hambatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban KDRT adalah minimnya sarana dan prasarana untuk memproses kasus-kasus yang melibatkan anak, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam kurung LPKA, Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam kurung LPAS, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam kurung LPKS belum banyak tersedia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan anak sebagai korban KDRT adalah cara pencegahan seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini telah diatur dalam pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf I, dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan. Dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak seluas mungkin, diharapkan agar setiap lapisan masyarakat mengetahui bahwa telah ada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban anak tersebut dan bisa mengetahui bahwa setiap anak tersebut sudah semestinya dilindungi oleh semua pihak. Demikian penjelasan dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.